Kasus ini mengendap di kepolisian 3 tahun. Kita mana? Hakim yang curang yang namanya Eko sama Ridwan. Saya sekarang ini sedang menunggu giliran untuk dijadikan terdakwa. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hakimnya membuat pertimbangan yang tidak ada dalam KUHP. Kebenaran, equality before the law. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya hadir lagi untuk memberikan edukasi dalam rangka sosialisasi persoalan hukum. Video ini tentu saya tujukan kepada kita semua, baik yang sudah mengerti hukum, terlebih-lebih mereka yang tidak mengerti hukum. Banyak di antara kita bahkan sudah berpraktek jadi advokat, mungkin karena kebiasaannya menangani perkara itu hanya sebatas untuk pengadilan agama, mengurusi perceraian, sehingga terkait dengan perkara-perkara lain, misalnya perdata ataupun pidana terutama, itu kurang diperhatikan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagi ilmu sebagai masyarakat, kemudian sebagai aktivis maupun penggiat hukum, pejuang kebenaran, terlebih-lebih saya sebagai advokat. Saya juga ingin membagi tips sebagai orang yang pernah menjadi terdakwa. Dan kebetulan saya jadi terdakwa atas kriminalisasi, dakwaan 10 tahun, denda 1 miliar, alhamdulillah saya bebas murni. Nah, kepada saudara sekalian, teman-teman sejawat, rekan sejawat yang kebetulan menyaksikan acara ini, saya di sini bukan mau menggurui, bukan mau pinterin, tapi saya ingin berbagi ilmu pengetahuan. Menjadi advokat itu tentu kita harus punya semangat, kepercayaan diri, dan kita tidak boleh menyerah. Sebab banyak yang sering kita jumpai di sana, sesungguhnya perkara yang mereka tangani itu adalah perkara yang cukup menarik. Tapi karena kalang kabut atau kerasa kurusu, akhirnya perkara yang tadinya perkara yang sebetulnya mudah menjadi ruwet. Kepada netizen, kaum milenial, masyarakat pemerhati hukum maupun yang merindukan namanya keadilan berdasarkan kebenaran. Kita tahu bahwa profesi advokat itu adalah profesi terhormat, ya. Kemudian orang-orang yang bekerja hukum, para pekerja hukum, apakah itu advokat, penyidik, kemudian jaksa, JPU maupun hakim, itu rata-rata selalu officium nobile, ya, jadi penegakan hukum yang benar. Sedangkan khususnya buat advokat ada istilah fiat justisia ruat caelum. Itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia itu pengacara itu akan menegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Jadi itu adalah semboyan. Namun belakangan ini karena pengaruh perkembangan, kepengen jadi sukses, atau misalnya kepengen jadi cepat-cepat kaya, sehingga terkadang itu prinsip itu hilang. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada halayak ramai, bagi masyarakat yang belum mengerti hukum atau yang buta hukum, Anda harus mau berusaha mengerti hukum. Kenapa harus mengerti hukum? Karena hukum itu penting. Saya justru mengusulkan bahwa setiap rumah atau minimal setiap keluarga ada orang hukum atau yang mengerti hukum. Nah, ada banyak juga yang sekadar mengerti hukum hanya teori. Hukum kita ini tidak bisa hanya berteori, kita juga harus bisa praktek. Nah, hukum itu sebetulnya kalau kita mau garis bawahi, ada namanya hukum formil, ada namanya hukum material.
Kalau hukum formil itu adalah merupakan satu hukum yang diatur berdasarkan undang-undang atau ketentuan. Misalnya KUH Perdata, KUH Pidana, KUHP, atau undang-undang lain itu namanya formil. Formil ya. Sedangkan apa yang namanya perbuatan atau fakta yang dilakukan itu adalah material. Nah, terkadang banyak teman-teman advokat yang terlalu cenderung mengikuti apa yang dikatakan hakim, penyidik, ataupun jaksa. Tentu kalau jaksa, kalau penyidik dalam hal ini, jaksa bertindak, kemudian hakim bertindak, itu mereka tuh berdasarkan pertama formil, kemudian material. Nah, namun di dalam praktek kadang-kadang orang terlalu cenderung kepada material perbuatannya. Tapi kalau tidak sesuai dengan undang-undang kan nggak bisa. Karena kenapa? Di dalam KUH Pidana itu dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas itu adalah merupakan suatu dasar dari semua. Jadi misalnya gini, seseorang melakukan suatu perbuatan tapi belum ada undang-undang yang mengatur, maka tidak boleh dipidana. Walaupun itu mungkin merupakan suatu kejahatan. Ya. Kalau memang tidak ada undang-undangnya, ya nggak bisa. Nah, jadi ada istilah asas legalitas, tidak seorang pun ada yang boleh dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengatur atau belum ada undang-undang yang mengatur. Tidak ada satupun yang bisa diberikan sanksi, ya, apabila undang-undang itu muncul kemudian. Jadi misalnya gini, perbuatannya itu dilakukan pada waktu 10 tahun yang lalu, ya. Kemudian sekarang baru muncul undang-undangnya. Sekarang kemudian mau diusut, itu tidak boleh. Tidak ada hukum pidana yang berlaku surut. Ada di dalam pasal 28 huruf C, ya, atau huruf apa, itu mengatakan bahwa dilarang, tidak boleh diberikan sanksi hukum yang berlaku surut kepada seseorang. Ini sudah jelas, hak asasi itu. Nah, tapi kadang-kadang ya maaf, mungkin karena teman-teman ini pengalaman masih kurang, ya, yang kebetulan juga maaf para senior ini nih kurang mau berbagi ilmunya. Ya, mohon dengan hormat kepada para senior, ya, anda juga kan pernah jadi junior, berikanlah bekal kepada junior supaya mereka juga pintar sehingga tidak menyesatkan. Kita ini memang jujur aja, tidak ada orang yang tiba-tiba pintar tanpa ada sebelumnya yang ngajarin. Seorang guru kalau dia pelit ilmunya kepada murid, ya muridnya nggak akan pernah pintar. Dan tidak usah khawatir, walaupun guru membagi ilmunya semua, tidak mungkin dia akan kekurangan. Karena ilmu itu bukanlah beras, bukanlah seperti bentuk benda padat yang apabila kalau saya kasih orang, buat saya nggak ada. Ibaratnya gini, ya, kalau Anda punya ilmu pengetahuan, tolong disebarkan kepada orang di bawah Anda. Jadi jangan kita pelit ilmu. Mohon maaf ini para senior, jujur aja, teman-teman senior ini banyak yang pintar. Tapi kenapa orang-orang di bawah tidak ada yang cerdas, yang pernah ikut? Karena kenapa? Atasannya pelit ilmunya. Nah, dalam kesempatan ini sebelum saya lanjut untuk bicarakan soal permasalahan yang saya akan bicarakan, saya buka kesempatan kepada teman-teman yang junior, ya, bagi lulusan sarjana hukum atau alumni sarjana hukum ataupun bukan sarjana hukum, ya, Anda punya kesempatan untuk belajar hukum melalui channel YouTube kami, Pengacara Guntur Laremba. Yang penting Anda
ikuti videonya, kemudian subscribe, lalu Anda akan mendapatkan ilmu. Saya akan bagikan ilmu, saya tidak akan pelit. Ini ilmu saya berikan pada seluruh masyarakat Indonesia. Kepada mereka yang sudah jadi advokat tapi tidak punya bendera, kami dari Kantor Proteksi Perlindungan Hukum bisa membuka jalan buat Anda. Jadi Anda tidak perlu mengemis-ngemis kepada kantor hukum pengacara senior. Kadang-kadang saya prihatin melihat junior-junior ini kepengen berpraktek, sudah disumpah, sudah PKPA, sudah disumpah, sudah punya BAS, berita acara sumpah. Nah, mereka mau praktek advokat, nggak ada yang percaya. Kami bisa memberikan bendera kepada Anda dengan catatan Anda harus ikut menjadi member, peserta member pada Kantor Proteksi Perlindungan Hukum, sehingga kami bisa tuntun. Anda cari klien, nanti kuasanya adalah Anda sendiri, boleh, Anda mau masukkan kami boleh. Tapi syarat yang pertama, Anda harus memegang kartu. Nah, kartu proteksi perlindungan hukum. Ya, ini Anda harus punya ini kartu, ya. Jadi kartu ini sebetulnya buat masyarakat biasa yang ingin mendapatkan legal pribadi. Tetapi bagi mereka yang sudah jadi advokat, tidak punya kantor, daripada pulang jadi petani, padahal sudah disumpah, sudah pakai toga. Karena kebanggaan pengacara itu kalau sudah pakai toga ini, Pak. Dia pakai toga, kemudian dia disumpah, ya, di pengadilan tinggi. Dia punya kebanggaan. Tapi cukup memprihatinkan kalau mereka setelah disumpah karena selek sama senior, selek sama apa, nggak bisa cari-cari yang lain, takut di-chase, maka mereka itu pulang ke rumah jadi pedagang, jadi petani. Sebetulnya bukan nggak bagus, cuma kan mereka sudah punya, masa sudah punya kemudian habis disumpah tahu-tahu cuma jadi petani atau pedagang. Kalau sudah disumpah kan harusnya kayak dokter, ya. Sudah menjadi dokter, disumpah jadi dokter, ya harus merawat pasien. Kalau seseorang sarjana hukum sudah disumpah jadi advokat, ya harusnya praktek berperkara. Nah, ini saudara harus miliki. Kemudian kami bisa tuntun, ya. Anda boleh ngantor di tempat kami sebagai mitra. Anda boleh juga punya kantor sendiri, nanti senioritasnya dari kami. Kami akan tuntun, kami akan pandu, tapi harus punya kartu. Nah, saudara sekalian, masyarakat Indonesia, kaum milenial, netizen, pengikut setia daripada acara ini, saya perlu memberitahukan pada kita bahwa ada yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa berperkara itu ada 3 tingkatan. Satu tingkatan pertama pengadilan negeri, kedua tingkatan adalah pengadilan tinggi, ketiga tingkatan adalah Mahkamah Agung. Ya, ini tingkat peradilan kita. Pengadilan tinggi itu adalah tempat bersidang, tempat memeriksa, baik material maupun formil dari suatu peristiwa hukum. Apakah itu perkara pidana ataupun perkara perdata. Jadi ada istilah pengadilan negeri tingkat pertama, atau pengadilan agama tingkat pertama, atau pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Nanti putusan pengadilan tingkat pertama itu, ya, akan, kalau misalnya para pihak yang berperkara tidak puas hasilnya, maka akan diuji di pengadilan tinggi. Kalau sudah di pengadilan tinggi tidak puas hasilnya, akan naik kepada Mahkamah Agung. Tetapi putusan Mahkamah Agung itu pun masih bisa dilakukan namanya peninjauan kembali atau PK. Mohon jangan sampai kita ini karena mentang-mentang masih ada upaya lanjutan, lantas proses hukum di tingkat pertama itu biarlah curang, biarlah nggak benar. Nggak boleh. Justru pengadilan tingkat pertama itu kan lebih real. Karena kenapa? Dilakukan pemeriksaan secara langsung, persidangan. Sedangkan pengadilan tinggi itu yang disidang adalah apa?
berkas dan tentang apa? Kelakuan hakim. Karena kalau di pengadilan tinggi itu kita tidak bicara lagi masalah material, kita bicara masalah formil, bahwa iudet faksi maksudnya hakim yang menyidangkan curang, iudet faksi tidak mempertimbangkan ini dan itu, kan begitu. Tapi para pihak tidak terlibat, tidak ada sidang. Yang sidang di sana cuma para hakim tinggi. Mereka sidang itu memeriksa berkas, memeriksa isi pengaduan daripada dalam banding itu. Nah, begitu juga pada tingkat kasasi. Kasasi ya begitu. Jadi lebih banyak kalau sudah banding yang dibicarakan adalah formilnya. Jadi saya minta tolong kepada para pengacara, terutama kepada yang namanya hakim, tolong jangan ngajari masyarakat yang enggak. Kalau kamu kalah di pengadilan negeri kan masih bisa banding. Iya, waktunya siapa yang terbuang-buang? Kalau memang pengadilan negeri bisa adil, lalu dia memutus sesuai dengan fakta persidangan, fakta yang ditemukan di pengadilan, kan tidak perlu ada namanya banding. Ya kan? Sudah ingkrah aja, karena memang sudah apa. Dan inilah repotnya di kita. Karena kenapa? Polisi, kalau dalam perkara pidana itu polisi. Nah, tolong saya ingin beritahukan. Dalam perkara pidana, seorang korban itu sebetulnya kepentingannya diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara. Kalau dalam perkara perdata, itu baik yang merasa dirugikan maupun orang yang merasa menciptakan kerugian, itu sama-sama boleh pakai pengacara. Nah, kedudukannya pengacara di dalam tuntutan pidana adalah hanya sebagai wakil, mendampingi, ya, bukan berarti mengambil alih seperti dalam perkara perdata. Perkara pidana itu tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum atau penasehat, dia hanya bisa mendampingi, menjadi penasihat hukum. Ini yang perlu diketahui masyarakat. Jadi terhadap perkara pidana tidak ada ceritanya pengacara akan mengambil alih atau cukup dengan surat kuasa dia mengganti, tidak bisa. Sedangkan kalau perkara perdata bisa diambil alih karena sudah dikuasakan penuh, ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada kaum ofisi nobile, ajarilah masyarakat itu supaya tahu. Kemudian, saudara sekalian, memang ada ruang diberikan oleh undang-undang ketika kita pada waktu berperkara di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri itu, misalnya kita tidak puas, kita bisa maju. Tapi maksud saya, kita boleh maju ke pengadilan lebih tinggi, namun bukan karena dimainkan, harus sesuai dengan fakta. Yang menjadi persoalan, kecurangan di sana terjadi. Di sana permainan uang sangat ketara, mafia hukum. Coba aja kita lihat, orang-orang tertentu nggak bisa ketemu dengan ketua pengadilan, orang-orang tertentu nggak bisa ketemu dengan hakim, majelis hakim. Masyarakat biasa nggak bisa ketemu sama ketua panitra. Tapi coba kalau, ya maaf ya, bukan saya ini rasis, bukan ras ya, tapi faktanya kita bisa lihat pengadilan negara milik Indonesia, tapi yang datang ke sana cukong-cukong dari mana? Dari ruangannya Pak Ketua. Hendaknya kepada kaum pemilik kekuasaan, tolong